Halo Francis, apa kabar? Balik lagi sama gue, Joy Iskandar. Nah, siang ini gue lagi menuju ke Bursa Otomotif Sunter. Ini baru aja masuk kompleknya, tadi masuk lewat pintu 1. Nah, gue mau ketemu sama temen gue yang namanya Davin. Nah, dia tuh punya atau dia buka bengkel otomotif di sini. Fokusnya buat upgrade atau modifikasi mobil-mobil modern zaman sekarang nih guys. Kalau yang seperti kita tahu kan dulu kalau mau modifikasi banyak naikin performance harus yang recorder lah, turun mesin lah, telek bengek lah, ribet banget. Nah sekarang ini zamannya adalah model modifikasi pakai remap. Gue juga bingung nih, penasaran ngapain sih remap? Apa sih benefit yang kita bisa dapetin? Nah sekarang gue lagi nyari tempatnya dia, bengkelnya di BOS, Bursa Otomotif Sunter, Blok E nomor 10. Kita cari bareng-bareng ya. Ini Blok E, berarti kita ke sana. Sekarang tinggal cari nomor 10-nya. Bursa Otomotif Sunter E nomor 10. Oh, tempatnya asik juga ya. Banyak pohon-pohonnya, rindang. Ini nomor 9. Ini dia nomor 10. Oke, kita parkir dulu. Sip. Oke, kita udah sampai. Sekarang kita masuk cari Davin. Yuk. Selamat siang, Mas. Ya, Mas, sorry ganggu bentar. ya, Ini bengkelnya Davin. ya, betul. Oh iya, Davin lagi ada di mana, Mas? Di dalam Pak. Oh, di dalam. Ya. Oh, ini lagi ngapain nih, Mas? Ini habis baru ganti radiator. Ganti radiator. Oh, tapi udah beres nih. Udah nih lagi ngecek. Wede, ini mobil sih mantep nih Mas ini ya. Oh, ya udah Mas, Ya. saya naik ya ke atas ya. Ya. Ruang tunggu di atas kan? Di atas Pak. Ya udah, makasih Mas. Yuk. Selamat siang Om. Iya, selamat siang. Waduh, lagi sibuk nih Om. Nggak, lagi santai. Iya, Om, saya Joe, temennya Davin. Nah, ini bengkelnya Om sama Davin betul ya Om ya? Itu. Elika ya Om ya? Iya. Oke, Davinnya ada di mana Om? Di E1. Oh, ada tempat yang lain lagi. Oh, kalau yang di X10 ini bisa buat ngapain lagi nih Om mobilnya? Biasanya buat modif-modif, pemasangan, Ah. yang racing yang mau dipasang apa, biasa dilakukan di sini. Oh gitu. Tapi yang buat rutin harian juga bisa Om? Kalian juga bisa. Nah, itu biasanya yang di servis apanya aja tuh kalau yang harian? Biasanya di jet clean, Heeh. bone clean, Heeh. tune up, ganti oli, Oke. terus di mepecu. Heeh. Oh seperti itu ya. Ya. Nah itu ada merek tertentu atau semua merek mobil apapun di sini bisa Om? Semua mobil kita bisa, dari mulai mobil yang biasa aja sampai mobil yang termewah juga kita lakukan. Supercar juga bisa tuh Om ya? Kita juga bisa Ferrari, Lamborghini. Oh, nah tuh Francis. Jadi dari mobil yang reguler kita pakai harian sampai mobil simpenan kita boleh dibawa sini buat di servis Bisa. rutin ya Om ya? Bisa. Terus Jo ada lihat ini banyak spare part modifikasi nih Om ya? Iya. Heeh. Downpipe, front pipe, Hmm. muffler. Kita juga ada custom full exhaust, misalnya mobil BMW, Iya. Mercy, Heeh. Ferrari juga kita juga sediain. Bisa ya, ada partnya ya di sini Om ya. Ini memang produk sendiri nih Om, Ya, custom lah ya. custom ya. Oh, oke. Terus biasanya kalau misalkan parts yang ini modifikasi tujuannya buat apa tuh? Dia naikin horsepower biasanya ya. Mhm. Tingkatin horsepower, torsi, nah, itu beda ya biasanya. Oh gitu. Nah, ya sebenarnya sih Jo juga penasaran nih, banyak dengar-dengar dari teman, baca di internet, ada yang namanya remap. Kalau dulu kan Jo tahu kan kalau mau modifikasi mobil kan pasti turun mesin. Seperti itu Om ya. Iya. Ada kita rubah-rubah di mesinnya. Nah, sekarang kan ada namanya remap. Itu maksudnya seperti apa tuh? Sekarang udah nggak ada namanya ganti-ganti part, kebanyakan
mobil sekarang injection model baru kayak Eropa gitu paling tambahannya piping, intercooler, Oh gitu. terus remap, tenaganya itu udah naik banyak ya. Oh, oke. Oh, seperti itu. Nah, Jadi terus tenaga horsepower itu meningkat drastis gitu loh. oh jadi sekarang udah nggak pakai ganti-ganti mesin lagi tuh, Om ya? Iya jarang. Jadi Udah nggak ganggu di area mesin. Udah. Jadi Oke. kalau mobil tua-tua sekarang kita bisa bikin remaja, tenaganya beda jauh setelah di remap. Hmm. Hasilnya daripada mobil dijual harga jatuh, Hmm. lebih baik dimodif. Oh gitu. Dibawa bengkel Elika kita tune. Iya, soalnya kalau ganti mobil kan pasti ruginya banyak ya, Bro Ensis ya. Iya. Nah, ya Om ya, pasti kita jualnya ruginya banyak. Ratusan juta, puluhan juta udah pasti. Nah, itu dia. Jadi banyak kan orang sekarang yang mobil lama Hmm. dia tuning, di remap, dimodif. Jadi tenaganya kita jamin maksimum. Oh gitu. Jadi daripada ganti mobil, nanti dapat mobil yang baru pun belum tentu puas lagi, ya Om ya. Mendingan mobil yang kita udah punya sekarang kita modifikasi ya, kita remap ya, supaya jadi lebih maksimal ya. Oh iya, jadi dengan semua fasilitas yang adanya, dengan semua modif yang sudah kita pakai, kita kasih hitungan yang paling lebih optimal Ya. gitu. Dan semuanya terbukti di dyno ya Om ya, Di dyno. karena di sini ada dynonya. Dyno. Oke, nah Josi belum melihat dynonya nih Om di sini. Emang ada tempat lain atau Oh, gimana? ada di S1. S1. Ya, sama. Jangan-jangan Davin lagi ada di sana nih? Ada. Oke. Om, thank you banget nih Om. Kalau gitu, Jo boleh ke sana ya, Boleh. buat ketemu Davin juga ya. Boleh. Ya udah Om, thank you banget infonya ya Om. Thank you. Saya langsung ke sana Om. Oke. Bye bye. Mas, Davin di sana, saya di sana ya. Ya, makasih Mas. Nah, Bro Ensis, ternyata di Elika di sini tuh dia ada dua tempat. Yang tadi kita lihat di Blok E nomor 10. Itu fokusnya untuk daily maintenance sama modifikasi, ganti-ganti parts gitu. Nah, kalau untuk remapnya adanya di tempat satu lagi, di Blok E nomor 1. Kita kesana yuk, kita lihat seperti apa sih tempat remapnya, sekaligus kita ketemu sama Davin. Ya, Mas. Ini tempatnya Davin ya? Davinnya ada? Oh, saya langsung masuk aja ya. Nah, Bro Ensis, kelihatannya Davin lagi remap nih, lagi kerja, masih sibuk. Kita ke ruang tunggunya dulu yuk. Nah, Bro Ensis, ini dia Elika yang di Blok E nomor 1. Kelihatannya sih ini tempat remapnya nih, karena udah ada dynonya dan di sana bisa kita lihat tuh Davin juga lagi sibuk ya, lagi sibuk dengan remap mobil Audi. Ini ruang tunggunya enak juga ya guys ya, jadi kita sambil nge-remap mobil di sini bisa nyantai-nyantai duduk di sini atau maupun duduk di depan. Kita juga bisa ngelihat langsung proses dari remapnya itu sendiri, mobil kita diapain. Itu dia, weh, santai. Nah, jadi kita bisa melihat mobil kita remapnya hasilnya gimana semua melalui monitor tuh. Kita bisa lihat ada monitornya juga, di orang lagi sibuk ngapain, terus hasilnya semua tertera. Nah, mungkin ini salah satu kelebihannya ya guys ya. Jadi Bro Ensis bisa semua melihat langsung datanya seperti apa sih perubahannya. Tapi biar lebih jelasnya, nanti kita coba tanya-tanya juga sama Davin ya. Apa sih kelebihannya remap di bengkel Elika ini? Yuk kita lihatin. Halo, apa kabar? Akhirnya juga Ada lumayan di sini. Mantap banget. Nah ini dia Vin, gue jadi mau ngelanjutin yang kita ngobrolin kemarin. Oh iya. Apa sih keuntungan dari remap? Oh, gitu. oke. Kita duduk aja nih, duduk. Ya udah. Kalau bisa gitu. Apa namanya juga bengkel. Kalau launch tuh harus baru rapi. Tapi ini aja menurut gue udah enak banget men. Bengkel lu rapi, terus bersih, terus dilihatnya juga fresh. Yoi. Ada rumput juga lagi ya. Ya ala-ala kayak bengkel-bengkel mobil Eropa kali ya. Bengkel-bengkel mobil Cuma Eropa. ya tempat kita emang gak terlalu besar karena Hmm. mainly kita fokusin ke ini nih, dyno style. Nah, terus serunya lagi, gue bisa melihat langsung nih apa yang lu kerjain di sebelah nih, ya kan? Iya. Walaupun tidak mengganggu lu pastinya dong. Iya, jadi makanya di sini ada lubang intip ya. Yes. Nah, ini kedap suara juga tetap, Hmm. tapi
tapi lu bisa lihat lah ini mobilnya masih apa dikerjain nggak, Iya. jangan lagi ditinggal tidur lagi atau Iya, tadi ya. Nah, itu terus gue bisa ngeliat langsung performance mobil ya kan waktu gue tadi ngerjain, nah, langsung gue bisa ngeliat di monitor. Dan gue bisa review ke sini juga sini. Oh, bisa jelasin Bisa juga di di sini. sini kita apa mirroring gitu ya. Oh, gitu. Kita pakai Google Office gitu lah ya, jadi bisa nongol gitu. Jadi kadang gue tinggal putar kasih lihat orang bisa nonton di sini. Oh, jadi nggak usah kudu ke sana ya, Oh. tetap nyaman nih di sini ya. Panas bro di sini. Nah, itu dia Vin. Jadi kalau lanjutin yang kita obrolin kemarin nih di telepon. Jadi kan kalau dulu kan setahu gua modifikasi kan pasti mainnya turun mesin lah, Betul, ya betul. kan di quarter lah, tetek bengek lah. Nah, sekarang kan kita lebih simple mobil Mobil modern sekarang ya kan. Nah, apalagi mobil-mobil harian deh, kita Yes. ngomong kayak harian Innova, Fortuner, Pajero itu kan Iya. yang kayak hampir semua orang pasti punya. ya. Ya kan, ya kalau di bawahnya itu kan ya kayak mobil-mobil bensin biasanya, mobil Toto Wuling, mobilio, Iya. Expander banyak deh. Tapi intinya mobil-mobil modern ini bisa mendapatkan kenaikan tenaga tanpa harus kayak turun mesin. Kalau zaman dulu kan turun dikorek mesinnya, di porting, Ya, itu dia masalahnya. Nah sekarang jadi di tahun 2000 dari tahun 2016 lah ya kurang lebih ya 16an itu. Sebelumnya sih kita dari 2010 udah main Prima, Iya. tapi hanya mobil performance aja. Oh, gitu. Karena di 2016 gue lihat kenapa enggak mobil-mobil harian gitu kan, karena justru marketnya lebih besar, lebih banyak. Nah, makanya remapping ini salah satu jadi tren juga sih sekarang. Orang Iya. nggak mau mobil baru kan dipotong kabel ya, disolder, Nah, itu apa dia. dibongkar, bener-bener tinggal dari ECU ke ECU, dari ECU ke komputer Iya. itu udah bisa naikin power. Ya, masalah kalau lu sampai potong-potong kabel segala kan pasti garansi hilang ya, warranty hilang ya. Ketahuan, Iya. gitu. Meninggalkan jejak. Lo sebagai pembeli mobil bekas pun kadang misalnya lihat, udah pernah dipotong nih, Iya. nilainya turun. Betul. Nah, jadi ada judulnya adalah remap ya. Remap. Jadi remapping itu ibaratnya kayak handphone nih, ibaratnya Yes. kita memakai tetap hardware-nya dia, jadi nggak ada chip yang disolder diganti, Hmm. tapi isi dari software-nya inilah yang kita modifikasi, kita masukin gitu. Oke. Untuk nantinya naikin power dan ya tergantung apa yang mau dicari. Contohnya kan orang mau naikin tenaga, ada juga yang mau ibaratnya mobilnya biasa minum oktan lebih rendah, gitu. Ada juga kalau untuk power sih tentunya harus oktan lebih tinggi. Oke. Oh, jadi remap itu bahkan kita bisa order sesuai Nah, kita ketika mau kebutuhan gitu. Makanya gue ya. bilang kalau kita di Cun ini kan kelebihannya adalah kita custom tuning. Jadi Iya. ya kayak yang lo mau, lo butuh apa, nanti sampai ke gua. Kalau emang itu bisa pasti kita ini gitu. Kayak kalau lu lihat di Instagram kita yang lagi ngetren sekarang kita bikin exhaust burble. Jadi lepas gas dari mobil, Wih. ala-ala Lamborghini gitu. Tapi itu harus cc gede atau semua mobil bisa? Itu kebanyakan kita lakuin di ECU yang udah ECU Boss sih, Iya. jadi mobil Eropa kan. Ya. Keahlian kita banyak di mobil Eropa. Ya. Tapi kalau kayak mobil-mobil apa ya, Innova gitu-gitu, gua nggak ngeliat ada poinnya juga sih, ngapain harus begitu. Buat apa ya? Buat apa? Oke. Nah, terus kalau gitu gini Vin, kan kita tahu lah ya, pasti lu bukan orang pertama kali yang buka remap dong. Ya. Pasti udah ada yang Banyak. remap lain. Nah, bedanya apa? Kenapa kita harus bawa ke Workshop kita nih. Ya. Oke, yang pertama itu gue sih ada sertifikat lah ya, tapi gue belum dipajang sih. Belum Dulu dipajang, waktu ya. orang-orang belum pada ini kita udah belajar tuning dulu di Inggris waktu itu ya. Ya. Gue jadi ambil kayak master course, jadi benar-benar dari editing filenya, menggunakan toolsnya segala macam, itu kita ada certified gitu. Oke. Dan tools yang gue pakai semuanya original, bukan yang abal-abal. Jadi banyak yang beli eBay punya gitu bro. Oh, itu dia. Ya namanya China apa sih yang gak ditembak kan? Toolsnya itu jadi mereka pakai tools yang murahan. Iya. Ya seakan-akan bisa ya. Mungkin bisa, tapi mereka kan tidak dijamin ke ininya kan. Ibaratnya kalau begitu lagi nulis error dan isi ulur rusak, yang mau tanggung jawab siapa? Nah, itu dia. Kalau kita nggak mau ambil resiko itu, karena mobil yang gue pegang jujurnya mobil-mobilnya mahal. Yes. Jadi itu terus dari gitu ya. Ketiga ilmu lah ya, ilmu nggak lu dapat dalam satu hari. Lu misalnya ini kan sekarang banyak yang tadinya tukang bakmi, atau besok jadi tukang Bisa remap. Nah itu kan sebuah ilmu ya, bukan kita bilang orang nggak bisa pintar, bukan Ah. kita paling pintar, tapi ya lu perlu pengalaman juga lah. Dan kita dari 2010 udah cukup pengalaman lah ya, Iya. 10 tahun ngelakuin hal ini tiap hari, gue rasa kita udah cukup oke untuk kerjaan ini. Dan yang keempat, portfolio kita cukup banyak. Ya. Bisa dilihat Instagram, YouTube, mobil-mobil yang kita pegang juga mobil-mobil bagus lah ya. Iya. Jadi nggak cuma mobil-mobil ibaratnya mobil kecil
kecil, CC kecil, tapi mobil sampai supercar pun kita ada kerja. Jadi dari kelas bawah sampai kelas atas pun lu siap terima lah ya. Siap, Lu bisa. yang penting bayar bro. Oh iya, itu udah pasti. Yang penting performance semua meningkat. Betul. Nah, satu lagi nih, Vin. Gua di luar pernah dengar istilah-istilah remap copy paste. Oh iya. Nah, lu gimana? Pakai metode itu juga atau gimana nih? Jadi gini bro, Iya. kita ini tidak seperti produk. Anggaplah ini kalau gue bilang itu kan kayak jualan ikan kaleng. Iya. Ini anggaplah ini ikan kaleng ya. Ah. Berarti semua orang akan mengadu siapa yang harga ikan kaleng ini lebih murah kan. Mereka Iya. akan mencari siapa nih yang paling murah. Karena produknya sama. Produk sama, Iya. RKBC lah. Iya. Ya kan. Tapi kalau remap itu tidak seperti membeli ikan kaleng. Jadi Oke. menurut gue ini kan tiap mobil case-nya beda. Iya. Ya kan kecuali ya lu punya 100 mobil semuanya sama ya mungkin aplikasinya bisa disamain. Bisa dipakai Bisa metodenya copy betul. paste ya. Oke. Kalau punya 100 mobil yang sama semuanya standar tidak diapa-apain benar-benar keluar pabrik mau dibikin lu punya armada nih Iya. mungkin bisa. Bisa. Itu yang gue sebut dengan ibaratnya can tune lah ya. Jadi Iya. tuningan yang udah dikalek siap pakai. Oke, tinggal dipasang aja deh ya. Betul, Nah. gitu ya. Mungkin kalau itu ada juga kadang kita melakukan hal itu. Contoh misalnya mobil yang exactly sama persis. Nah, tapi itu dulu sebelum kita punya dyno. Oh gitu. Jadi begitu naik dyno, mobil yang sama persis, lu pakai map yang sama, belum tentu hasilnya sama. Oh. Karena kenapa kan dari waktu dia bikin partnya itu ada toleransi. Yes. Yang si A, kok kecil banget nih naiknya, ntar kita berubah lagi. Nah, tanpa lu ada pengetahuan dan software yang benar, gimana caranya? Ya, itu dia. Ya, itulah makanya kita invest di dyno. Nah, berarti salah satu kelebihan juga di Erika ini lu punya dyno, semuanya tertera ya, jelas ya. Oke. Ada dyno di sini. Kebetulan di dalam lagi ada Audi ini nih bro. Oh iya tadi kan yang boleh dulu tuh, itu udah beres tuh ya. Itu udah beres ya. Oh oke. Nah satu lagi nih Vin, gue baru ingat juga nih, ada orang yang pernah nge-remap temen gue cerita, dia bilang, tapi aki gue nggak boleh shock, nggak boleh mati. Karena kalau akinya mati, langsung harus diulang remapnya. Itu benar, ada yang gitu. Itu sih bukan remap sih bro. Oh bukan remap? Itu bukan remap. Kalau remap yang bener itu kan, jadi gini, ngelakuin tuning ke mobil itu ada 3 namanya remap, piggyback, sama standalone ECU. Udah 3 itu doang tuh. Oh 3. Selain itu ya itu bikin-bikinan sendiri kali ya. Mungkin Iya. yang remap itu ya metode yang kita lakuin di sini nih. Iya. Gua pun bisa ngelakuin piggyback, bisa ngelakuin standalone. Subaru STI gua pakai standalone ECU. Oke. Itu tapi topiknya panjang nih kalau mau dibahas gitu. Iya. Gue dulu pernah bahas ini agak panjang, tapi intinya selama yang kita menggunakan ECU standar itu namanya di remap. Oh di remap, jadi bukan ECU custom. Bukan, kalau yang kayak merek-merek Motec, Haltech, HKS, Grady, nah itu antara si piggyback atau si itu siapa standalone ECU. Itu yang kalau misalkan akinya mati atau kecabut. Enggak juga, itu enggak hilang. Karena Enggak mereka ada ECU baru sendiri dan datanya disimpan di situ. Oh. ECU standar kalau udah di remap, ibaratnya kayak handphone lu udah set, Berganti semua software. baterai habis kan nggak hilang kan? Nggak hilang, ya. Kembali lagi ke situ terakhir. Iya. Paling aplikasinya ditutup. Oke. Sama remapping ECU itu tidak bikin lo ibaratnya cabut aki hilang. Nah kalau yang aki hilang itu ya sorry itu saya mungkin lo kena jampe-jampe. Oh tapi di luar sana ada ya, ada metode begitu. Ada banyak yang ngelakuin remapping ini bilang remap, Iya. ternyata dia cuma cabut pedal gas penyepet. Ada juga yang beneran nge-remap tapi yang dirubah cuma pedal gasnya doang dibikin lebih enteng. Banyak kan? Banyak. Gitu ya. Kita nggak mau jelekin orang, pokoknya Iya. dia nilai sendiri aja lah ya. Yang penting hasilnya, hasil akhirnya Bismart ya. ya, Bismart. Iya, Mobil zaman sekarang lo canggih teknologi segala macam, baca-baca dulu lah, jangan Iya sih. ibaratnya, oh kata temen gue murah, bagus, Iya. lalu ketipu bersama kan. Nah itu dia, kalau udah judulnya murah tapi lu mau dapat maksimal tuh harus Ada. dicurigai gitu ya. Iya. Kayak makannya di restoran mau murah, mau enak, mana ada. Oke bro, gua penasaran nih. Kalau lu oke nggak masalah nih kita masuk ke sana. Iya. Ya udah kita lihat ya. Kita lihat. Oke, sip. Nah, Nah, gimana bro? ini nih Jo, mobilnya nih Audi yang V6. Wih. Jadi biasa kan Audi, lu tahu ya mungkin Audi A4. A4, A5 lah ya. Nah ini A6. Wow. Mantapnya nih, ini mesin sama yang dipakai sama Audi S series. S series tuh yang kayak performance line-nya Audi lah ya. Di atasnya lagi RS baru. Oh gitu. Jadi mesinnya sama. Mesinnya sama, cuman powernya tuh ya ini nih, makanya yang kayak gue bilang bahwa pabrikan itu bikin power levelnya tuh kadang di limit. Jadi lu kan
ibaratnya beli mobil yang tipe bawah nih, Iya. kasih powernya yang kecil. Oh. Di atas dikasih dibuka lagi 10%. Nah, Oke. di sini kita buka benar-benar potensi dari si mesinnya 3.0 TFSI ini. Audi A6 rasanya udah kayak lu naik mobil S-Line-nya Audi. Wede, jadi sebenarnya dapur pacunya udah sama, Dapur cuma di sama. settingnya nggak boleh setinggi yang Iya, level atas. yang satu bayar lebih, yang satu kurang. Nah, itu Tapi di dia sini lumayan. kita unlock tuh ya. Betul. Nah, Wah, di iya. sini nih gue mau kasih lihat nih hasilnya. Jadi Iya. ini kemarin mobil Audi A6 ini Iya. awalnya masalah bro. Jadi begitu datang dyno, wah gila powernya cuma 160 WHP. Wow. Paling sekitar cuma 200 horsepower, kecil banget. Jadi rupanya dia ada masalah sama parts-parts dia punya mechatronic lah ya. Jadi Oke. electrical komponennya lah gitu. Dia punya pompa pendingin superchargernya Ya. rusak. Oh, Tapi gitu. orang kayak udah kesana sini dia nggak ketemu Nggak ketemu. masalahnya. Hmm. Di sini kan gua analisa akhirnya ketemu. Terus ada juga sensor dan busi udah pada jelek, gua ganti. Pokoknya kita maintenance dulu nih. Yes. Ibaratnya mobil. Rutin dulu deh ya. Emang penyakit mobil Eropa itu mereka suka rusak di sensor. Oh gitu. Penyakitnya gitu. Tapi kita perbaikin semua udah oke. Gua dyno. Jadi langsung aja kali ya. Yuk, gue udah nggak sabar nih pengen lihat nih mesinnya nih. Nah, Vin, ini kan datanya begini nih. Gue karena masih baru pertama kali datang, gue jadi masih agak cupu nih. Lu jelasin gue dulu nih garis-garisnya maksudnya gimana nih? Jadi gini, ini kan namanya mesin dyno nih bro. Iya. Kalau zaman kita kecil dulu main Tamiya inget gak bro? Iya, ingat Tenaganya banget, bro. dicek dulu. Iya. Gitu. Berapa HP? Ini jadi kurang lebih sama kayak gitu. Tapi ini versi untuk detect tenaga dari si mobil. Tapi yang diukur di roda. Oke. Oh, jadi di wheel ya? Oke. Makanya kita bilang wheel power. Oke, siap. Jadi tenaga yang benar-benar nyampe ke bawah sampai ini roda mutar itu bisa ketahuan. Ya. Jadi gunanya selain buat baca power torsi, kita juga bisa untuk analisa si mobil ini ada trouble nggak. Oh, bisa dianalisa juga. Nah, jadi kan dari sini gue bisa lihat, oh harusnya nggak segini nih, tekanan turbonya berapa, Ya. lalu temperaturnya wajar nggak. Oh, gitu. Banyak lah. Intinya ya tools-tools ini kitanya juga harus yang mengerti untuk Harus tahu ya. Heeh. Berarti artinya kalau di wheels horsepower sama di engine beda dong ya hitungannya Beda, ya? beda. Pasti akan di engine pasti akan lebih tinggi dong ya? Di engine lebih tinggi. Oke, Lalu angkanya ya? Keluarin pabrikan itu dia bilang 300 HP, Ya. di sininya nggak mungkin dapat segitu, paling Ya. mungkin 240, 250 gitu, Gitu. ya. Karena kan ada dia dari mesin nyampe ke bawah itu ada diskonnya lah, ibaratnya. Yes. Ada transmisi, ada gardan, Ya. segala macam. Oke, lanjut ke data. Jadi ini kita ada 3 warna. Ini apa aja nih? Oh, nah ini yang gue bilang lo nih, mobilnya Ya. pertamanya problem, jadi kecil banget, powernya cuma 130,7 wheel horsepower, bener-bener kecil. Ini waktu pertama kali masuk. Sama masuk. Dia juga Oke. bilang, gila bro mobil gua nggak enak banget, lemot segala macam kan. Begitu gue lihat nggak heran sih dia bilang begitu karena tenaganya cuma kayak setengah dari aslinya. Secara borosnya mah tetep dong. Borosnya parah. Mobil yang 300 HP lu cuma dapat Iya. mungkin 180 HP kan hilang. Iya, makanya. Betul. Oke. Di situ akhirnya setelah gue troubleshoot segala macam nih hari ini kurang lebih seminggu lah ya udah sini ya. Oh, seminggu. Karena kan barang-barang kita indemin dulu. Oh, pesan dulu ya. Nah, Oke. Terus, nah ini nih yang warna merah ini data standar. Jadi di sini bisa kelihatan nih, tuh yang tadi biru jadi merah udah jauh banget ya bro ya. Yes. Nah ini udah terukur dia sampai mentok tadi 253 wheel horsepower. Nah, Oke, artinya ini setelah diservis. setelah diservis lo bisa lihat tuh, iya. udah jauh ya. Orang Iya. pasti udah happy nih pakai mobilnya. Wede. Tapi ini baru kembali ke tenaga awalnya dia. Baru standarnya. Standar ya, cuman udah ada modifan filter tuh. segala Oke. macam. Artinya Ini- belum di belum remake. gua kasih magic. Oke. Ini setelah gua remake. Wede. Ini sampai atas kayak jalan tol bro. Udah anjak terus tuh ya? Betul. Waduh. Jadi yang tadinya aslinya 253 kita dapat sampai 330 wheel horsepower. Dahsyat, men. Makanya kayak gue bilang zaman sekarang agak zaman main lebih korek-korek segala macam kan. Iya, Jangan iya, remap aja. Dengan catatan mobil sehat ya. Kalau mobil Betul. rusak ya benerin dulu. Ya, yang penting mobil harus fit dulu ya. Betul. Aslinya mobil yang bawaan pabriknya 300 HP nih, Ya. 300-an gitu, sekarang kita nyampe 400 lebih, 420. Wih. Gokil bro ini bakal berasa banget ya. Ini sih nendang banget nih. Itu powernya ini torsinya nih. Nah, torsi juga enak banget ya. Yang aslinya kan sampai sini dia udah flat, turun Udah ini drop ya. kita naik terus sampai RPM 5000 tuh lu bakal berasa badan lu kejambak. Waduh. Jadi emang mesinnya sendiri bagus, kita hanya bikin dia bisa nyampe ke sana aja. Oke, jadi dari standarnya sebenarnya udah oke. Standarnya udah Tanpa kerusakan-kerusakan ya, tanpa keluhan-keluhan ya. Betul. Tapi
sama lu lebih dioptimalin lagi, dimaksimalin lagi. Jadi ya keahlian gue itu kan menganalisa ya, jadi Ya. gue bisa tahu apa dia ada masalah apa enggak. Makanya pentingnya dyno tuh itu. Jadi lo nggak bisa, oh mobil nggak enak kan udah remap aja nih 5 menit Ya. beres dan itu pulang oh, sama aja gitu. Yes. Oh, jangan-jangan tambah parah gitu kan. Karena nggak ada data yang bisa kita Betul. lihat. Makanya Cuma semua pakai feeling. Iya, ibaratnya lo ke dokter dibilang lo tahu-tahu sakit ini pak kolesterol, tapi nggak ada pengetesan, ya feeling aja sih. Iya. Nah, jadi Iya. kurang lebih dengan fasilitas ini nih, dyno Yes. room ini, ya kita emang invest cukup mahal di sini, Iya. tapi ini salah satu benefitnya lah ya. Kalau lo remap di sini sama kita udah includein dyno test. Gitu. Oke. Jadi beda lah sama workshop lain mungkin yang nggak ada gitu ya. Yes, yang seperti lu bilang sih ya tadi mereka remap selesai ya lu tes sendiri di jalanan kan. Betul. Lalu Selain di kan sini- berbahaya juga lo tes Iya. jalan. Kalau ini kan ibaratnya di satu tempat customer juga happy, ibaratnya mungkin kalau mobil supercar dia Iya. kan takut, waduh mempercayakan ke Iya, orang kan benar. gampang. Iya, dari situ. Resikonya lebih sedikit. Jadi semuanya tertulis. Betul. Bisa Selain kita ada lihat. dibuktikan secara angka, ini kan nggak mungkin bohong ya mesin Iya. ini ya. Nah, kita juga nggak ada hasilnya. Iya. Plus juga ibaratnya memberikan hasil yang apa ya terbukti lah secara ilmiah gitu kan. Iya. Angka ini udah diukur sama dia gitu. Oh. Dan juga lebih aman pasti. Oke bro, mantap banget bro. Ini sih gokil banget perubahannya ya. Mantap Benar-benar signifikan lah ya kalau bisa kita Ambil lihat. ya, sini ambil. Iya. Ntar kita coba yuk di jalan kali. Oke, siap. Nah, Bro Ensis, kali ini enak banget nih gua dikasih kesempatan buat langsung test drive mobil ini yang baru aja di remap sama teman gue David. Nah, biar rasain. biar rasain ya. Yoi. Jadi kalau tadi kan datanya semua di atas kertas, di atas monitor ya. Sekarang kita mau dapat efek langsungnya. Apa sih bedanya mobil setelah di remap sama doi? Nah, Vin, jelasin sekali lagi dong ini jadi mobil Audi. Audi A6. ini A6. Ya. Ya. A6 tuh sebenarnya kayak E-Class kali ya kalau E-Class di, ya, kalau di kalau Mercy di mobil ya. Mercy ini E-Classnya lah, Ya. mobil eksekutif. Tapi yang ini yang mesinnya yang 3000 cc. 3000 cc. Aslinya sih kalau dibilang kencang emang kencang, tapi Ah. karena bodinya gede gitu kan Ah. nggak terlalu berasa kali ya. Iya. Jadi begitu ditarik apa segala macam masih halus, tapi yang sekarang kita bikin dia jadi buas. Wih, lebih sangar deh. Sangat. Apalagi yang di sini udah di knalpot udah di custom dikit sama dia, sama customer. Terus udah gitu intake-nya juga tadi udah diganti yang pakai open filter gitu ya. Iya. Nah ini sekarang kita coba cari jalan kosong, gua kasih lihat ya rasanya. Ini kalau jalan begini kan santai aja nih, Iya. suaranya masih kalem, ya apa namanya, ya kayak mobil inilah, mobil eksekutif. Tapi Oke. ntar kita tarik coba. Kita cobain ya. Sayangnya kita nggak ngerekam ya, yang standar ya. Iya, Tapi bener. ya nggak apa-apa, lu bakal berasa sih. Gak apa-apa lah, nggak ngerekam soalnya kan gue baru dateng. Jadi kalau di RPM rendahnya pun mobil nggak usah dibejak dalam-dalam lah ya. Betul. Iya. Tapi kalau di mobil ini tadi yang kita lihat sih emang aslinya udah bagus, Iya. standarnya udah bagus banget. Hmm. Tapi setelah kita remap di atas 4000-nya itu ke 6000, oh jauh sekali. Baru nanjak tuh Beda ya. 120 HP sih, itu ibaratnya berapa ya? 40% bedanya. 40% men. Lu kayak beli mobil baru beneran. Buset, 40%. Francis bayangin aja 40% mobil kita bisa ningkat begitu banyak ya. Udah Yo. kayak ganti mobil ya. Bener. Iya beneran. Udah nggak berasa kayak mobil yang lama, beneran. Itulah jadi salah satu tujuan remap, jadi Ya. bikin mobil kita yang mobil lama nih, Ya. ibaratnya ya jadi rasanya kayak ganti mobil baru gitu. Iya. Tanpa keluar duit yang banyak. Kalau kayak ganti mobil kan keluarnya udah pasti ratusan juta. Nah ya itu kan? dia, tadi bokap lu juga ngomong ke gua daripada mobilnya digonta-ganti, udah ganti mobil tapi ternyata mobil Tetap barunya masih juga lemot. nggak dapet yang dimau gitu loh. Betul, betul. Mau dapet yang dimau akhirnya harus beli mobil yang bener-bener tinggi speknya Iya. gitu loh. Kalau kayak lu ke dealer resmi nih, Ya. Bapak naiknya Audi A6. Iya. Saya mau kenceng dong. Ya Bapak beli aja Audi RS kalau kayak Iya. gitu kan. Kalau nggak Audi Iya. R8 deh sekalian Iya. gitu. Tapi kan sebenarnya beberapa mesinnya bisa potensi gede gitu kan. Sebenarnya udah punya Yoi, potensi tinggal itu ada di tinggal situ. dibuka apa enggak aja Betul, gitu. Iya, betul. oke. Oh, jadi itu fungsinya remapnya tuh Francis ya. Heeh. Wah, sekarang gue jadi nggak sabar nih nungguin efeknya nih. Asik ya, asik itu tuh. Suaranya Boom. sih bro, enak banget tuh. Udah kayak moge nih bro suaranya. Waduh, lama-lama di sini bisa ini nih Coba. keracunan juga nih gua nih. Udah pernah lo sebelumnya naik ini Audi A6? Belum pernah. Oke. Langsung gue jajelin yang Nah. 3000 cc 3000 performance cc. tune nih.
Oke, kita coba ya. Kita cobain. Gua akan gaspol sekarang. Ya. Wajah. Woo! Oh my god. Itu lu udah kasih tahu ke gua tuh. Oke. Woo! Gila ya. Gila men, Gila, oke. gila. Gila 3.000. Super charge nih, bro. Super charge. Waduh, buset. Tinggal dibijak aja tuh ya. Pokoknya dibijak aja deh. Mhm. Untung gue pakai safety belt, Francis. Kalau nggak tadi gue Langsung panik nyari gambar. safety belt deh. Gokil. Jadi bisa spontan langsung begitu tuh, Vin? Ya karena mesinnya emang powerful juga Hah? kan. Nggak semua bisa begini sih, tapi di mesin Audi yang ini pastinya efeknya besar banget gitu. Iya, karena tadi gue langsung berasa kayak ke bawah ke belakang begitu, langsung Yo, tarik gitu loh. Itulah apa ibaratnya gimana ya? Power yang instan, power yang ibaratnya kenaikan power yang besar tuh langsung seberasa kayak gitu. Waduh. Karena ini udah di kelas 400 HP ya. Wis. Kalau yang masih standar ya nggak bisa rasanya kayak gitu. Ya beda lah ya. Oh, iya. Ya otomatis kan bawaannya juga standarnya kan dari mana. Nah, bro, Ya. jadi kan ini mobil Matic ya. Ya. Tapi kok gue berasa lu kayak bawanya kayak bukan Matic karena perpindahannya tuh enak banget gitu. Oh, oke. Ah. Ini namanya dual clutch transmission, bro. Oke. Jadi ini kopling ganda, jadi dia udah ada, begitu lo mau ngoper ke gigi yang satunya dia udah siapin. Begitu lo pencet dia udah ngoper. Hah? Terus begitu lo ngoper gigi yang dari genap ke ganjil nih, Hah? dia udah siapin lagi juga koplingnya. Oh gitu. Jadi ngopernya tuh cepet banget gitu. Nah, ini lu yang atur juga tuh. Ini kan bawaan asli mobilnya udah dual clutch nih ya. Iya, Kalau yang ah. tipe S-Line dan yang tipe 3000 TFSI ini transmisinya emang lain dia. Oke. Kalau yang biasa CVT mah itu aduh ampun deh lemot banget. Tapi yang di mobil ini kenapa Iya. lu bisa bilang rasanya enak? Itu Iya. karena udah gua remap juga transmisinya. Oh. Selain ECU-nya, Oke. TCU-nya juga udah gua remap. TCU tuh jadi Transmission Control Unit. Ya. Jadi gearbox-nya juga punya ECU sendiri nih. Ini Oh, udah oke. gua remap, makanya ngoper cepet banget. Jadi hitungannya lu custom semua. Ya hitungannya yang transmisi juga udah kita ini karena biar apa ya, tenaga udah lu buka tapi kalau transmisinya ngelihat wah ini kan waktunya gua ngoper nih biasanya nih, Ya. belum sampai atas sudah dioper sama dia, nggak enak. Iya, nggak maksimal dong ya. Betul, jadi Iya. kita maksimalkan tuningannya itu dari transmisi dan ECU-nya. Tapi nggak semua mobil bisa ya bro ya. Oke, tergantung basicnya mobilnya ya. Yoi, kalau yang ini kan emang performance line-nya nih, makanya bisa. Nah, itu dia bro Ensis. Jadi remap itu bukan hanya sekedar remap doang, Betul. ya kan? Sekedar copy data dari A masukin ke mobil B. Iya, Nah, tapi bisa. juga ada hitung-hitungannya. Oh. Bawaannya kalau lihat pasang pengen Udah maunya ngegas mulu. Susah nih naik mobil gini nih. Nah itu dia, jadi gua harus lanjutin deh. Jadi bukan sekedar copy paste, tapi harus ada hitungan yang spesifik, ya kan? Harus ada hitungan yang akurat. Supaya semuanya jadi berkesinambungan lah ya semuanya Iya, ya. jadi enak lah pokoknya dipakainya tuh nggak kayak ini kayak mobil balap begitu kan, Iya. nggak juga kan, karena settingan race itu lain sama settingan daily gitu Yes, kan. itu Kita dia. gimana caranya develop dan kita kasih customer itu tuningan yang ibaratnya akurat lah ya, Iya. sesuai yang kita bikin, reliable juga buat mereka dan juga memberikan efek fun to drive. Nah itu dia, itu penting tuh yang terakhir, fun to drive ya. Yoi. Itu yang kita harus cari. Kalau ndut-ndutan nggak fun lagi bro, jadi Iya. mobil rusak nanti. yang ada bawaannya BT aja. Yoi. Nah sekarang kita balik lagi ya ke ini sambil ntar kita ngobrol-ngobrol lagi situ. Nah, Francis itu dia, kita udah ngetes hasil remap mobil Audi A6 ya ini. Sekarang kita jalan balik lagi ke bengkel Elika. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sana ya. Oke. Tetap di video ini. Wih, gila men, gokil banget, keren aja. Wah, itu dia berasa banget gue. Yoi. Jadi makin penasaran nih ya sama mobil-mobil. Tapi kan beda mobil pasti beda hasil Beda, ya. beda. Yang ini termasuk yang cukup ekstrim lah, naiknya banyak. Ada beberapa mobil yang nggak banyak, tapi kan misalnya bawaannya udah gede, ya mungkin nggak banyak gitu. Tapi tetap ada peningkatan kok. Peningkatan, yang penting sebelum sesudah bisa diukur. Oh iya,
Ini juga udah. Makanya lu sering-sering sini. Oh, Soalnya gitu. besok ada lagi Mercy AMG. Wih, boleh nih gua datang-datang lagi Boleh, nih. mampir aja nanti kita gua ajak review bareng. Oke, siap dah kalau gitu, Bro. Bro, thank you banget nih. Sama-sama, Bro. Next time gua pasti datang lagi ya. Boleh. Sip, nanti kita review lagi mobil-mobil yang udah lu remote pastinya. Iya. Oke, see you guys. Oke, gua lanjut ya. Yuk. Thank you. Nah, Francis, ini hari gue dapet pengalaman keren, pengalaman yang baru nih. Nyobain hasil remap mobil Audi A6. Gila, itu sih powernya bener-bener dahsyat ya. Dan serunya lagi, gue tadi diundang sama Davin buat dateng besok-besok nih buat nge-review mobil-mobil yang lain yang udah di-remap sama Junior Davin. Nah, kalau gitu, Francis tetap terus ya, ikutin video gue selanjutnya. Kita akan bahas mobil-mobil yang lainnya. Sekarang gue ciao dulu. Joy Iskandar, pamit. Bye. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe kita juga di YouTube, Instagram, dan Instagram TV kita.